Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali dalam khotbah minggu kita hari ini, yaitu Minggu Letare, yang artinya bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Minggu tanggal 30 Maret 2025 dengan nats firman Tuhan, yaitu yang diambil dari Bilangan 21 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20 dengan topik Minggu Tuhan sumber air kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Mari kita dengarkan dan camkan ini baik-baik di dalam hatimu. Semoga ini bisa meneduhkan dan berbuah dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh berjalan di jalan yang benar dan kita tidak akan pernah kehausan akan hidup ini. Amin. Ya, firman Tuhan Bilangan 21 ayat 10 sampai 20 dikatakan demikian. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab, di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Dan lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer, inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, hidup adalah perjalanan dan hidup adalah pencarian. Renungkan baik-baik, kemanakah kita berjalan? Dan sedang di jalan apakah kita? Kalau kita berjalan di jalan yang benar, maka kita akan menemukan sukacita, menemukan kepuasan batin, dan juga kepuasan rohani. Berjalanlah di jalan yang benar, maka engkau tidak akan pernah terjebak dalam perjalanan kehidupan duniawi yang melelahkan dan mengerikan. Saudara-saudara, sering sekali kita berjalan memakai pikiran kita, mengandalkan pikiran kita, sehingga kita sering sekali terjebak, saudara-saudara, di padang gurun kehidupan kita ini, sehingga kita sering kehausan dan dahaga. Makanya mari kita berjalan di jalan Tuhan, maka Tuhan pasti akan membimbing kita ke arah yang benar, sehingga kita menemukan air kehidupan itu. Bahkan sumber kehidupan itu Tuhan akan berikan dan tinggal di dalam kehidupan kita, sehingga situasi kehidupan kita juga penuh dengan sukacita. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang saya katakan, hidup ini adalah perjalanan. Maka sering sekali ketika kita berjalan di jalan yang salah, maka kita pasti merasakan kehausan, kelelahan. Makanya pertanyaan kepada kita, pernahkah kita merasakan seperti berada di padang gurun yang tandus, di mana dahaga dan kehausan mencekik jiwa kita? Nah, saudara-saudara, apabila kita berada dalam dahaga dan kehausan, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah air. Air yang bisa melepaskan rasa dahaga dan kehausan kita. Nah,
Saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, Tuhan adalah air kehidupan. Air yang kita minum di dunia ini, itu tidak akan pernah memuaskan rasa haus dan dahaga kita. Tapi kita membutuhkan air kehidupan yang daripada Tuhan. Sehingga air itu memancar dari hidup kita, dari hati kita. Sehingga kita sendiri tidak akan pernah merasa kehausan. Karena mata air itu akan ada di dalam hati kita. Dia akan terus mengalirkan air. Sehingga kita tidak merasa kehausan lagi. Bapak Ibu, kenapa kita bisa Kenapa terjadi kehausan dalam kehidupan kita? Sekali lagi saya mau katakan bahwa sering sekali kita berjalan di jalan yang salah. Kita mencari ke sana sini, kita berjalan ke sana sini, sehingga kita bahkan terjebak dengan apa? Terjebak dengan gurun pasir kehidupan kita. Padang gurun kehidupan kita. Yaitu apa? Di situ ada penderitaan, ada beban, dan segala macam. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, berjalanlah di jalan Tuhan, maka engkau akan menemukan jalan yang penuh dengan sukacita. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan ini? Apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, sehingga kita boleh dihiburkan, boleh dikuatkan, dan kita boleh semangat lagi dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, saudara-saudara, padang gurun, yaitu padang gurun kehidupan. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun mencerminkan perjalanan kehidupan kita. Jadi perjalanan bangsa Israel itu sebenarnya itu mencerminkan perjalanan kehidupan kita. Kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat satu ke tempat yang lain, dan akhirnya kita terjebak dalam padang gurun kita sendiri dan kita kehausan. Ya. Apa artinya padang gurun? Di situ adalah tempat di mana sering sekali kita penuh dengan kesulitan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan beban, bahkan penderitaan. Karena kita berjalan di jalan yang salah. Saudara-saudara, ingat ini, renungkan baik-baik. Ketika kita berjalan untuk menjalani kehidupan duniawi kita, maka kita pasti akan kehausan. Pasti akan kehausan. Dan ingatlah, kalau pencarian kita adalah pencarian untuk memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keinginan tubuh kita, keinginan duniawi ini, maka kita pasti kehausan. Ingat, dulu ketika kita belum punya rumah, kita membutuhkan rumah, dan kita merasa bahagia kalau kita punya rumah. Tapi setelah kita punya rumah, apakah kehausan akan rumah itu sudah selesai? Belum. Dulu kita kehausan tentang apa? Pekerjaan. Andaikan aku Tuhan, engkau berikan pekerjaan, maka aku akan bersuka cita. Tetapi ketika Tuhan memberikan pekerjaan, bahkan bukan hanya sekedar pekerjaan biasa, bahkan luar biasa, tapi apakah kepuasan kita tentang pekerjaan itu sudah terpenuhi? Tidak. Kita membutuhkan lagi kenaikan pangkat, kenaikan jabatan. Setelah kita berada di puncak sekalipun, apakah kepuasan kita sudah terjadi? Belum. Bapak Ibu Saudara-saudara, perjalanan kehidupan kita tidak akan pernah memuaskan keinginan daging kita. Tidak akan pernah. Makanya berjalanlah di jalan yang benar. Berjalanlah di jalan Allah. Carilah Tuhan, maka engkau hidup. Itulah firman Tuhan. Dan carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, kalau kita berupaya untuk mencari Tuhan dan kebenarannya, maka Tuhan akan memuaskan seluruh kehidupan kita. Itu, camkan baik-baik, supaya engkau jangan kehausan, supaya jangan terjadi padang gurun pasir dalam kehidupanmu, yang penuh dengan kesulitan, pergumulan, beban, tantangan, bahkan penderitaan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, padang gurun juga bukan saja soal kesulitan dan tantangan, tetapi juga kekeringan rohani.
Ingat itu. Makanya hati-hati ketika kita berjalan memenuhi kehidupan daging kita, maka kita sering kering kerohanian kita. Karena apa? Karena kita justru sering meninggalkan Tuhan. Orang yang selalu berupaya untuk memenuhi kehausan dahaga akan duniawi ini, maka dia sering meninggalkan Tuhan. Dan ketika dia meninggalkan Tuhan, orang yang hidup tanpa Tuhan, dia sedang berjalan di padang gurun. Sehingga dia sangat-sangat kehausan. Hidup kerohaniannya juga sangat kering. Sehingga dia membutuhkan air kehidupan daripada Tuhan. Ingat saudara-saudara, saya mau ingatkan kepada kita bahwa pemuasan akan air duniawi ini tidak akan pernah memuaskan kehidupan kerohanian kita. Kita terus kehausan, bahkan terus kekurangan. Hiduplah bersama dengan Tuhan, maka engkau hidup. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup berkelimpahan, hidup penuh berkat, hidup penuh sukacita, hidup penuh damai sejahtera. Hidup ini tidak lain tidak bukan adalah soal hati dan pikiran kita. Ketika hidup kita bersukacita, hati kita tenang, nyaman, damai, maka kita akan bersukacita. Tidak ada lagi yang lebih nyaman daripada itu. Maka jangan berupaya untuk memenuhi kehausan tubuhmu, kehausan akan hidup duniawi kita. Itu tidak akan pernah memuaskan kita. Itu. Makanya saudara-saudara, kita sering haus akan sesuatu ya dalam kehidupan ini. Tetapi kehausan kita sebenarnya bukan itu. Penuhi dulu kehausan kerohanian kita. Maka seluruh kehausan akan duniawi kita akan sirna. Makanya cari dulu Tuhan. Engkau akan mendapatkan segala-galanya. Amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, keluhan dan ketidakpuasan. Bangsa Israel terus mengeluh dan tidak pernah merasa puas. Mereka sudah diberikan daging dan mana dalam kehidupan itu. Ketika perjalanan mereka bahkan diberikan tiang awan ya di siang hari dan tiang api pada malam hari, sehingga mereka merasakan apa? Kesejukan terus. Siang mereka tidak kepanasan, malam mereka tidak kedinginan. Itulah penyertaan Tuhan. Bahkan makanan, minuman dia berikan. Makanan itu dia berikan, daging dan mana. Itu luar biasa sekali, ya kan? Tapi ketika ada sesuatu yang kurang, mereka terus mengeluh dan merasa tidak puas. Saudara-saudara, ketidakpuasan adalah gambaran ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, yang sering sekali membuat kita lupa akan berkat-berkat-Nya. Hati-hati. Ya. Kalau kita mengeluh dan merasa tidak puas, maka kita sering sekali itu menggambarkan ketidakpercayaan kita dan melupakan berkat-berkat Tuhan. Makanya jangan mengeluh. Jangan sering sekali merasa tidak puas. Bahkan lebih parah lagi saudara-saudara, hati-hati dengan ketidakpuasan. Karena ketidakpuasan dapat menghalangi kita untuk yang pertama melihat dan mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan. Orang yang selalu mengeluh dan merasa tidak puas, maka dia tidak bisa melihat kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Padahal kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Tapi ketika kita mengeluh dan merasa tidak puas, maka kita tidak bisa melihat pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Itu bahaya itu. Ya. Dan juga saudara-saudara, hati-hati dengan ketidakpuasan dan keluhan, ya, sebab kita tidak bisa melihat anugerah dan kasih karunia Tuhan yang telah diberikannya kepada kita. Tidak untuk semuanya. Namanya juga anugerah. Tidak untuk semuanya diberikan Tuhan. Ya, kalau disebutkan anugerah, berarti kita mendapatkan bagian yang seharusnya tidak layak kita dapatkan. Itulah anugerah dan kasih karunia. Tapi Tuhan sudah memberikan. Cuma gara-gara kita selalu mengeluh dan merasa tidak puas, maka kita tidak mendapatkan, tidak bisa melihat kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hati-hati saudara-saudara. Demikian juga bangsa Israel.
Sering sekali begitu. Mereka tidak bisa melihat bahwa Tuhan sudah begitu luar biasa mengasihi mereka, memberikan anugerahnya. Kan anugerah Tuhan yang memampukan mereka bisa keluar. Cuma anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang bisa mengeluarkan mereka dari apa? Dari Mesir, dari tangan Firaun itu. Dan mereka berjalan dipelihara Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Itu luar biasa. Padahal bahaya begitu banyak. Hewan, ular di padang pasir itu bisa membunuh mereka, tapi Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, hati-hati ya. Yang ketiga, saudara-saudara, hati-hati juga dengan ketidakpuasan dan keluhan. Karena apa? Karena ketidakpuasan dan pengeluhan kita tidak mampu bersyukur dan menerima sukacita, ya kan? Kita tidak mampu bersyukur dan bersukacita. Itulah bahayanya orang-orang yang selalu mengeluh dan merasa tidak puas. Maka hidup orang-orang seperti ini, dia akan menderita. Jadi orang yang mengeluh pasti akan menderita. Orang yang tidak pernah puas pasti dia menderita. Makanya kerjaannya bersungut-sungut terus. Dan Tuhan marah. Itu yang sampai 120.000 ketika mereka di padang pasir karena bersungut-sungut dipatok ular mereka. Dipatok ular, mati 120.000 orang. Bayangkan. Hati-hati, jangan selalu bersungut-sungut dan merasa tidak puas. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Ketika kita boleh bersuka cita, maka kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa. Amin. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, ya, Tuhan itu adalah sumber air kehidupan. Ketika mereka mengeluh bahwa air tidak ada, Tuhan juga masih memberkati mereka. Tuhan dengan kasih setianya menyediakan air dari batu karang untuk memuaskan dahaga bangsa Israel. Dia adalah sumber air kehidupan yang sejati yang memuaskan dahaga kita. Saudara-saudara, air dari batu itu bisa melepaskan mereka dari rasa kehausan mereka. Tuhan yang memelihara. Bayangkan saudara-saudara, itu, air itu yang diberikan Tuhan itu, tapi tetap juga masih membuat kita kehausan. Nah, yang kita butuhkan adalah sumber air kehidupan itu sendiri. Sumber airnya, resource dari Tuhan. Kalau kita menerima Tuhan yang sumber kehidupan itu sendiri, maka kita tidak akan pernah kehausan, kelaparan, dan kekurangan. Bahkan kita memiliki hidup sendiri, hidup itu sendiri, karena Tuhan itu adalah hidup. Makanya dikatakan, saya katakan, carilah Tuhan maka engkau hidup. Cari dulu Tuhan. Saudara-saudara, mulai tinggalkan cara pola pandang kita bahwa kita berupaya untuk mendapatkan harta kehidupan di dunia ini. Tidak. Cari dulu Tuhan, maka kehidupan itu akan diberikan Tuhan kepadamu. Percaya kepadanya, dekat dengan Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita diarahkan untuk bertobat, hari ini kita mau diingatkan saudara-saudara, supaya kita mencari Tuhan, sumber kehidupan itu sendiri. Itu yang ketiga. Oleh karena itu saudara-saudara, sumber kehidupan kita adalah Yesus. Dan terimalah pengampunan salib dari Kristus itu sendiri yang sudah menghapus dosa-dosa kita. Ketika kita menerimanya sungguh-sungguh, maka darahnya itu yang tercurah itu bisa melepaskan seluruh kehausan dan kekurangan kita semuanya. Semoga kematian Kristus punya arti yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan merayakan perayaan tentang Paskah dan juga sebelumnya kematian Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Nah, yang terakhir saudara-saudara, pujian dan syukur ini. Ternyata ketika itu mereka bernyanyi-nyanyi, bersyukur kepada Tuhan, baru keluarlah air. Tuhan memberikan air kehidupan itu. Ada dua hal sebenarnya yang mau dikatakan di situ. Yang pertama, sebelum kita meminta pun juga, sebelum doa kita dijawab oleh Tuhan, harus bersyukur dulu. Bersukacita, bernyanyi dulu.
bergembira dulu, maka Tuhan akan sediakan, maka Tuhan akan menjawab. Ya. Dan yang kedua, setelah kita menerima pun kita bersyukur juga. Ada banyak orang, ya, ketika kekurangan dia berdoa, dia bernyanyi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan menangis. Tetapi ketika Tuhan menjawab doanya, ketika Tuhan memberikan anak yang selama ini dia rindukan, ya, dan Tuhan memberikan anak itu, bahkan justru dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan, meninggalkan gereja, ya, bahkan berpoya-poya. Itu yang salah, ya kan? Justru ketika doa-doa kita sudah dijawab oleh Tuhan, maka kita harus memuji, memuliakan Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan, saudara-saudara, dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas segala-galanya. Atas segala-galanya. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Ada dua hal, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Ketika kita menderita pun bersyukurlah. Sehingga ketika kita menderita, bersyukur, maka penderitaan kita seakan-akan berkurang dan bahkan tidak ada penderitaan itu. Karena apa?